Halo kakak dorang, kembali lagi bersama kami, keluarga kecil di Waena. Kakak dorang sapu suara nih, 2 hari lalu tuh sempat hilang karena saya sempat flu dan juga batuk. Jadi sapu suara hilang. Dan sekarang sudah mulai kembali, ya walaupun suara masih agak kayak fals begitu. Nah, kali ini saya mau cerita pengalaman atau saya mau berbagi cerita atau secara tidak langsung saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi tahun lalu itu saya sudah mulai bergumul untuk tahun ini, tahun 2022. Jadi saya punya pergumulan tuh banyak sekali, ada 6 pergumulan. Dan memang saya berdoa khusus untuk Tuhan jawab di tahun ini, tahun 2022. Dan ada 3 pergumulan yang sudah Tuhan jawab, walaupun salah satu dari pergumulan itu agak sedikit melenceng. Tapi saya tahu dan saya mengerti maksud Tuhan yang baik dan yang terbaik untuk saya. Nah, pergumulan yang sudah Tuhan jawab itu saya akan ceritakan, tetapi yang Tuhan belum jawab saya tidak akan kasih tahu dulu. Nanti ketika sudah terwujud, baru saya akan bikin cerita lagi di video seperti begini. Jadi saya punya permohonan 3 itu, yaitu tahun ini itu saya rencana saya mau buka salon. Dan sebenarnya saya minta Tuhan berikan kita tempat tinggal pribadi. Tempat tinggal pribadi untuk keluarga kecil di Waena, bukan tempat sewa. Begitu. Tetapi yang Tuhan kasih sekarang, ya mungkin mulai pertengahan bulan ini atau bulan depan, itu satu lagi tempat sewa untuk buka salon. Karena saya minta itu, saya mau itu tempat tinggal pribadi, supaya di tempat tinggal pribadi itu saya bisa buka salon. Jadi kita cuman istilahnya kayak kredit itu hanya khusus untuk bayar tempat tinggal pribadi itu saja. Tidak perlu terbagi-bagi untuk macam sewa ruko lagi untuk sapu salon begitu. Tetapi rencana Tuhan tidak ada yang tahu. Saya tetap mengucap syukur karena Tuhan tidak menolak saya punya permohonan itu. Tetapi mungkin belum saatnya. Tetapi Tuhan tidak buat saya kecewa karena Tuhan menyediakan saya tempat untuk tetap buka salon. Dan tempat itu juga persis dekat dengan kita punya rumah yang sekarang kita tinggal. Jadi menurut saya itu sudah 2 permohonan. Kan saya minta rumah atau tempat yang bisa nanti saya buka salon lagi di situ. Tempat salon dan juga salon. Jadi Tuhan jawab 2 itu menurut versi Tuhan. Dan yang berikutnya saya minta, saya mau. Jadi kakak dorang sebelumnya itu saya juga punya usaha cakar bongkar atau baju bekas. Tetapi karena saya punya job lumayan banyak, puji Tuhan, di make up, jadi saya istirahat, saya tidak jualan lagi. Tetapi tahun ini saya mau fokus untuk 2 bisnis sekaligus. Ketika saya buka salon nanti, di satu ruangan saya harus bikin tempat untuk cakar bongkar atau baju bekas. Jadi dua-dua jalan sama-sama begitu. Saya tidak perlu bergantung dengan satu bisnis, tetapi ada yang satunya lagi, biar bisa saling menopang juga begitu. Toh kakak dorang? Jujur saja kakak dorang, sebenarnya dari awal Desember sampai akhir Desember itu saya sudah tidak bergumul lagi. Saya sudah tidak bergumul karena saya sibuk mempersiapkan untuk hari raya Natal. Jadi saya sudah tidak rajin berdoa, minta bergumul begitu dengan sapu doa novena, doa sapu senjata kayak ini. Kalau orang lain bilang jimat, sapu jimat tuh doa novena. Nah, tetapi di tahun ini Tuhan jawab, ternyata Tuhan ingat. Saya saja sudah lupa. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan ingat dan Tuhan tahu memang mungkin anak ini dia pantas mendapatkan ini, sehingga saya harus kasih untuk dia. Dan kakak dorang, saya mohon maaf sekali. Sebenarnya saya sudah mau bikin video pelepasan tahun di Dok 9 di rumahnya mama. Tetapi karena anak-anak sakit, jadi sapu hati ini tidak tenang. Jadi saya merasa bahwa tidak usah bikin sudah.
karena saya fokus jaga anak-anak saja, tidak usah gabung dengan anak-anak kompleks di sana lagi, karena ketika gabung itu nanti sudah ceria-ceria sedangkan anak ada sakit di rumah. Jadi ya sudah, saya tenang saja, saya tidak usah bikin. Nanti biar saya bikin video seperti begini untuk menjelaskan buat kakak dorang. Kalau keluarga kecil di Waena bilang ujian naik kelas. Jadi di bulan Desember awal, pertengahan atau akhir itu kami akan selalu dapat ujian. Sudah terbiasa dengan yang namanya ujian itu di bulan Desember itu pasti ada. Dan saya selalu bilang ke suami, ketemu saling sharing, saya bilang Api, kenapa setiap akhir tahun ketong selalu dapat ujian? Karena apa? Karena tahun berikutnya ketong akan naik kelas. Naik kelas artinya bahwa ada lagi sesuatu yang baru yang membuat ketong naik, bukan turun. Makanya saya dengan suami selalu bilang itu ujian naik kelas, ujian akhir tahun. Jadi seperti biasa, kalau tidak sakit pasti ada pertengkaran. Kayak saya dengan Api bakalai kecil-kecil kah, bakalai yang tidak penting tapi dijadi besar-besarkan begitu. Nah, tapi di tahun ini, di akhir tahun ini, Natal kemarin itu semua berjalan dengan baik. Jadi saya bilang ini pasti akhir Natal, ini baru ujian datang. Betul sekali. Kensu duluan yang sakit, batuk dan juga pilek. Kemudian kena lagi ke Cicimoy. Habis kena ke Cicimoy, kena lagi ke saya. Jadi ketong cuman jalani saja yang Tuhan kasih, dan saat sangat tahu sekali ini ujian. Jadi tidak usah panik, tidak usah seperti bagaimana begitu. Tidak usah, santai saja, karena nanti pergantian tahun, awal tahun Januari semua akan hilang. Dan betul, anak-anak sudah mulai kembali aktif, makannya sudah mulai normal, dan saya juga suara sudah mulai kembali karena kita mau menjemput kita punya hasil dari ujian. Doa-doa yang sudah saya berdoa di tahun kemarin untuk tahun ini, ya memang harus segala sesuatu yang ketong mau dapat itu tong harus lewati ujian dulu. Jadi ya saya sudah tahu pasti nanti akhir tahun tuh tong akan dapat ujian, karena ketong pergumulan Tuhan mau jawab toh. Jadi ya ketong akan dapat. Tapi ya santai saja. Yang penting berdoa, minta tuntunan Tuhan, tong harus bagaimana. Tuhan tolong dulu, supaya kita tidak merasa sendiri begitu. Tuhan tolong, Tuhan yang kasih ujian toh, jadi Tuhan tolong juga. Ada satu saya selalu sebut itu kakak rohani. Kakak dorang Seto Buntel, saya punya sahabat itu, dia punya kakak perempuan yang pertama namanya kakak Helda. Dia adalah saya punya panutan dalam segi rohani. Ketika saya lagi benci sama orang atau lagi ganas sama seseorang, itu biasa saya punya kakak rohani ini, saya biasa sebut kakak rohani. Saya punya kakak rohani ini, kakak Helda, selalu langsung dia yang respect saya duluan. Kenapa ade? Ingat, lepas pengampunan. Tapi saya kan manusia biasa, berusaha ini kan tensi, maksudnya tukang jengkel, tukang emosi. Jadi saya biasa bikin jengkel sekali, ini harus balas dulu baru puas. Tapi kalau kakak Helda sudah turun tangan, aduh, lepas pengampunan lagi, aduh, itu tuh sesuatu yang berat sekali, tapi memang harus lepas. Saya punya kakak rohani tuh bilang sama saya begini, ini dia cuman bicara seperti begini. Kita kalau minta sama Tuhan, kita kalau tinggal minta terus toh, nanti Tuhan bosan, nanti dia kasih saya sudah dapat, tinggal minta terus, dia risih anak ini, tinggal minta terus, kasih dia sudah begitu. Tapi saya menggambarkan itu seperti begini. Kayak satu kali kita berdoa itu sama dengan kita korek Tuhan, kita senggol Tuhan. 2 kali kita berdoa, kita senggol, Tuhan balik lihat. Ketiga kali kita berdoa, Tuhan memposisikan badan lurus menghadap ke kita. Tuhan mulai lurus dan menghadap ke kita. Artinya bahwa dia sudah mulai lihat nih, apa sih maunya anak ini, tinggal senggol-senggol terus. Nah, kita berdoa lagi, minta. Di saat kita berdoa dan minta lagi, Tuhan dengar. Dia maunya apakah anak ini? Oh iya, oke, yang ku berdoa itu memang pantas untuk kau. Atau tidak, yang ku berdoa itu pantas tapi caranya bukan begitu. Yang ku berdoa itu pantas tapi nanti pada waktunya. Jadi saya menjabarkan seperti begitu kakak dorang, dan betul sekali.
Saya berdoa, saya minta ulang. Walaupun saya tahu ini berdoa akan lama, karena yang saya tujuan itu kan tahun depan. Sedangkan ini saya berdoa sudah dari awal tahun, pertengahan tahun lalu maksudnya. Sampai bulan Desember tuh saya sempat putus 1 bulan karena saya sibuk dengan Natal. Saya lupa saya berdoa, Tuhan jawab. Karena apa? Tuhan fokus ke saya nih, dan Tuhan sudah mempersiapkan apa yang saya doakan itu di waktu yang tepat. Tuhan kasih pelan-pelan. Nah, seperti 3 pergumulan yang belum Tuhan jawab, kita lihat saja di tahun ini apakah Tuhan jawab. Kalau Tuhan jawab, berarti saya akan bikin video lagi dan saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan juga pergumulan yang Tuhan jawab untuk saya dan keluarga kecil di Waena. Jadi saya punya pengalaman atau cerita cuman sampai di sini saja kakak dorang. Dan kakak dorang mohon sekali dukungannya untuk support channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, tekan tanda lonceng juga supaya kakak dorang tidak ketinggalan dengan ketong punya video terbaru. Oke kakak, begitu saja sapu video. Terima kasih sudah menonton.